Hai, selamat datang channel Fit and Fun bersama aku, Lucky Nugroho. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam episode basic series yang kelima, yaitu tentang progressive overload. Nah, kalau kalian belum menonton video-video yang sebelumnya, kalian bisa klik link di atas ini untuk nonton video basic series yang sebelumnya. Nah, sebenarnya apa sih progressive overload itu? Progressive overload itu bahasa gampangnya itu adalah kita berusaha untuk meningkatkan level latihan kita semakin menantang dari waktu ke waktu atau semakin sulit. Yang namanya progresif itu kita harus tahu titik awalnya itu di mana dan target kita itu di mana. Nah, gap antara titik awal dan target kita itu kita tempuh secara terprogres. Yang namanya terprogres itu kita tentu ada catatannya. Kita sudah sejauh mana dan ada evaluasinya, kemudian ada target yang harus kita lalui untuk mencapai goal di akhir kita itu sampai di mana. Tentunya dengan cara overload atau meningkatkan tingkat kesulitan dalam latihan kita. Nah, kenapa sih harus progressive overload? Jadi yang perlu kalian pahami itu bahwa sebenarnya tubuh kita itu nggak peduli dan juga nggak tahu yang namanya fitness goal kita itu mau seperti apa. Entah kita mau bulking, mau cutting, mau meningkatkan kekuatan, mau menambah massa otot dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tubuh kita itu nggak tahu dan nggak peduli. Yang dikerjakan oleh tubuh kita itu hanyalah menjaga agar kita tetap bertahan hidup. Udah, itu aja. Makanya tubuh kita itu sangat mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Dan juga sangat efisien dalam menggunakan energi yang ada. Nah, fitness atau latihan beban itu adalah lingkungan yang sebenarnya bagi tubuh kita itu dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan bagi tubuh kita. Makanya tubuh kita akan selalu beradaptasi dengan tension yang kita berikan kepada otot kita. Nah, jadi kalau misal kita latihan beban dengan beban 50 kg, 3 set 10 repetisi dalam jangka waktu yang sangat lama, nggak ada progres, ya badan kita akan stay seperti itu. Kenapa? Karena tubuh kita sudah beradaptasi dengan beban, set, dan repetisi yang kita gunakan. Tubuh kita nggak ada alasan lain untuk menambah kekuatan kita, menambah massa otot kita, karena dengan kekuatan dan massa otot yang ada sekarang itu sudah bisa untuk menghandle beban 50 kg, 3 set, dan 10 repetisi. Dan kalau kita ingin meningkatkan kekuatan dan massa otot kita, progressive overload. Terus gimana cara kita untuk mencapai progressive overload? Kebanyakan orang yang sudah bisa dibilang familiar dengan istilah progressive overload ini akan bilang bahwa yang namanya progressive overload itu ya kita menambahkan beban sedikit demi sedikit secara bertahap dari waktu ke waktu. Ini nggak salah dan ini juga benar, tapi nggak hanya meningkatkan beban aja untuk mencapai progressive overload. Ada cara lain yang bisa ditempuh, yaitu dengan meningkatkan setnya, kemudian meningkatkan repetisinya. Itu juga cara untuk mencapai progressive overload. Di samping itu, cara lain yang juga penting adalah progressive overload dengan meningkatkan teknik dan kualitas kita dalam mengangkat beban. Nah, ini termasuk cara mengeksekusi gerakannya semakin benar dari waktu ke waktu, kemudian meningkatkan range of motion, kemudian meningkatkan tempo mengangkat bebannya. Itu juga termasuk progressive overload. Kalau kalian pemula, jelas progressive overload kalian harus meningkatkan kualitas mengangkat beban kalian. Kalian harus semakin mahir untuk mengangkat bebannya. Jadi, kalau kalian masih belajar bench press, masih mengimbangkan gerakan kiri dan kanan, itu masih belajar, boro-boro kalian menambah bebannya, yang ada malah meningkatkan risiko cedera, nggak mengenai otot yang ditarget, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian sudah cukup mahir, sudah intermediate, sudah advance,
Kalian bisa meningkatkan range of motion-nya atau meningkatkan temponya. Misal gerakan dumbbell press, kalian di sesi latihan berikutnya kalian mencoba untuk kalian menurunkan bebannya, menurunkan dumbbellnya lebih rendah daripada biasanya sampai otot dada kalian lebih ketarik, itu juga sudah termasuk progressive overload karena sudah memberikan tension yang baru ke dalam otot dada kalian. Begitu juga dengan tempo. Misalnya biasanya kalian menurunkan dumbbellnya itu 1 detik kemudian langsung didorong lagi, tapi kali ini kalian mencoba untuk menurunkannya selama 2 detik baru didorong lagi, itu juga sudah termasuk progressive overload karena beban yang diterima oleh otot dada kita bertambah lama. Nah, seperti itu. Kebanyakan orang memahami progressive overload itu menaikkan beban secara terus-menerus, secara bertahap. Nah, kenyataannya nggak setiap exercise itu progressive overload-nya dengan meningkatkan beban. Contohnya adalah gerakan isolasi. Yang namanya gerakan isolasi itu adalah mengisolasi otot tertentu untuk dilatih. Dan tentunya bebannya nggak bisa terlalu berat dong. Kalau progressive overload-nya terlalu berfokus pada bebannya harus naik, akan ada di satu titik di mana otot yang diisolasi itu nggak mampu mengangkat bebannya, akhirnya sadar atau enggak bakalan dibantu dengan otot yang lain. Contohnya bicep curl. Kalau terlalu berat, biasanya gerakan kalian itu mulai nggak sempurna. Dan entah kalian sadar atau enggak, biasanya otot bahu dan otot punggung itu bakal membantu gerakan bicep curl. Tentunya ini nggak efektif dong untuk mengisolasi. Namanya isolasi ya harusnya yang bekerja cuma otot bicep aja. Jadi kalau kalian menggunakan gerakan isolasi akan lebih cocok progressive overload-nya dengan meningkatkan set atau repetisi. Nah terus gerakan apa aja yang progressive overload-nya cocok dengan menggunakan fokusnya ke beban? Nah itu progressive overload kalau gerakan kalian itu berbasis barbell. Gerakan-gerakan compound seperti bench press, deadlift, squat, overhead press, dan lain sebagainya itu cocok progressive overload-nya menggunakan fokusnya ke beban. Karena mereka menggunakan kelompok otot yang lebih banyak, tentunya kekuatannya yang dikeluarkan juga lebih besar. Makanya lebih cocok fokusnya ke beban. Seperti itu. Nah, gerakan-gerakan yang menggunakan mesin atau menggunakan dumbbell atau gerakan isolasi itu akan lebih cocok menggunakan progressive overload, fokusnya ke menambah set atau menambah repetisi. Jadi kesimpulannya, progressive overload itu salah satu kunci utama untuk tubuh kalian itu menjadi lebih kuat, massa otot kalian bertambah. Sebagus apapun program fitness kalian, kalau nggak ada progressive overload itu sama aja, badan kalian akan stay seperti itu seterusnya selama nggak ada progres. Untuk mencapai progressive overload itu nggak hanya sekedar meningkatkan beban aja, tapi bisa ditempuh dengan cara yang lain, yaitu dengan meningkatkan setnya, meningkatkan repetisinya, meningkatkan teknik mengangkat bebannya. So, jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan seputar video ini, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan lain seputar fitness yang menurut aku menarik, bakal aku bikinin videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan share ke sosial media kalian. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe juga. Luki Nugroho undur diri. See you on the next video. Never stop and keep forward.